Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang An-Nasakh. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nasakh itu bi'tibaril badal wa adamihi terbagi menjadi dua. Pertama yaitu ma'al badal, ada penggantinya. Hukum yang dihapus, ada pengganti hukum yang lain. Ini yang dimaksud dengan ma'al badal. Yang kedua bila badal, tanpa ada gantinya. Yaitu hukum itu dihapus, namun ini tidak ada gantinya dengan hukum yang lain. Nah kemudian pengganti ini ada kalanya lebih ringan dari hukum sebelumnya, ada kalanya lebih berat dari hukum sebelumnya, ada kalanya setara. Artinya setara ini tidak lebih berat, juga tidak lebih ringan daripada hukum sebelumnya yang dihapus. Nah, pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang hukum pengganti, apakah lebih ringan, apakah lebih berat, atau setara. Anwa'ul hukmin nasihi ialah macam-macam hukum an-nasihi yang menghapus atau yang mencabut al-jadidih yang baru. Summa kemudian inna hadzal badalah sesungguhnya apa pengganti ini atau inna hadzal badala sesungguhnya apa ganti ini wa huwa dan adapun hadzal badal al-hukmul jadidu ialah hukum yang baru. Qad yakunu ialah terkadang ada apa hadzal badal akhaffa ialah lebih ringan mimma dari sesuatu, isi dari ma ini adalah hukum, mimma dari sesuatu qad sabaqa yang telah lalu apa ma, au asyadda atau lebih berat, au musawiyan atau setara. Contoh dari hukum yang mengganti dan lebih ringan, contohnya adalah ini, yaitu di awal Islam, seorang orang Muslim itu di dalam peperangan, satu orang harus bisa menghadapi 10 orang di awal Islam. Kemudian hukum ini dihapus dan diganti dengan hukum yang baru, dan hukum yang baru ini lebih ringan, yaitu satu orang menghadapi dua orang kafir maksudnya. Misalun naskih adapun contoh nasakh menghapus atau mencabut ilama pada sesuatu huwa adapun ma akhaffu ialah lebih ringan, akhaffu ialah lebih ringan, nashu musabaratil asyrati ialah menghapus bersabar pada 10 orang minal kufari dari orang-orang kafir fil qitali di dalam peperangan fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, yaitu iyakun apabila ada minkum ialah dari antara kalian ishruna siapa 20 orang sabiruna yang bersabar mereka yaglibu maka mengalahkan siapa mereka ishruna sabiruna mi'ataini terhadap 200 orang. Jadi 20 orang menghadapi 200 orang. Setiap satu orang muslim berarti menghadapi 10 orang kafir. Nah, hukum ini dihapus dan kemudian diganti dengan hukum yang lain,
dan lebih ringan, yaitu setiap 100 orang muslim menghadapi 200 orang kafir. Berarti satu orang muslim menghadapi 2 orang kafir. Ini kan lebih ringan. Fa'innaha maka sesungguhnya apa musabaratul asyrah. Nusihot ialah dihapus apa musabaratul asyrah. Bimusabaratisna ini dengan bersabar pada 2 orang. As-sabitati yang tetap biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Yaitu fa'iyakun maka apabila ada minkum ialah dari antara kalian mi'atun siapa 100 orang sabiratun yang sabar yaglibu maka mengalahkan siapa mereka mi'atun sabirah mi'ataini terhadap 200 orang. Wa makna dzalika dan adapun pengertian itu musabaratul asyrah. Wa makna dzalika dan adapun pengertian itu musabaratul asyrah. Annal hukma ialah sesungguhnya apa hukum. Karena ada apa al-hukum qablan naskhi sebelum nasakh. Yanusu ialah menegaskan apa al-hukum. Yanusu ialah menegaskan apa al-hukum. Ala ayyasbira atas bersabar al-insyuruna siapa 20 orang, maksudnya 20 orang muslim, amamal mi'ataini di hadapan 200 orang, minal kufari dari orang-orang kafir. Artinya setiap 20 orang muslim menghadapi 200 orang kafir. Ai al-wahidu amamal asyrati. Artinya setiap satu orang berarti artinya al-wahidu satu orang amamal asyrati di hadapan 10 orang. Di hadapan 10 orang. Berarti kalau setiap 20 orang muslim menghadapi 200 orang kafir, berarti satu orang muslim menghadapi 10 orang kafir. Wahada dan adapun ini al-wahid amamal asyrah. Ma adalah sesuatu yufiduhu yang berfaidahu terhadap ma. Zahiru ayati, apa zahirnya ayat? Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Summa kemudian nusikho dihapus atau dicabut hadal hukmu apa hukum ini biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Al-ana sekarang khaffafallahu meringankan Allahu siapa Allah angkum dari kalian wa alima dan mengetahui siapa Allah anna fikum bahwa ialah di dalam diri kalian dha'fan apa lemah. Fa'iyyakum maka apabila ada minkum ialah dari antara kalian mi'atun siapa 100 sabiratun yang sabar siapa 100 orang yang sabar liyaglibu maka mengalahkan siapa mereka mi'atun sabiratun mi'ataini terhadap 200 orang. Wal makna dan adapun pengertian ayat ini apa? Annahu ialah sesungguhnya siapa Allah lidhafikum karena lemahnya kalian khaffafa ialah meringankan siapa Allah angkum dari kalian bi ayyasbira dengan bersabar al mi'atu siapa 100 orang amamal mi'ataini di hadapan 200 orang minal kufari dari orang-orang kafir. Ai artinya al wahidu satu orang amamal isnaini di hadapan 2 orang minhum dari al kufar. Minhum dari al-kufar. Jadi ini gantinya itu lebih ringan daripada hukum sebelumnya yang dihapus. Kemudian contoh yang lebih berat. Gantinya lebih berat daripada hukum sebelumnya yang dihapus. Wa mithalun nashi dan adapun contoh nasah, menghapus atau mencabut ilama pada sesuatu huwa adapun ma asyaddu ialah lebih berat wa aghladu dan lebih berat nashut takhiri ialah menasah atau menghapus memberi pilihan baina shaumi ramadhana di antara puasa Ramadan wal fidyati dan fidyah min qaulihi ta'ala dari firman Allah ta'ala wa 'alal ladzina dan ialah atas
orang-orang yutikunahu yang tidak mampu siapa alladzinahu terhadap asyam fidyatun adapun fidyah. Apa bentuk fidyahnya? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi ayat ini memberi faidah bahwa orang yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan itu boleh tidak berpuasa, yaitu dengan cara memberikan fidyah. Artinya ayat ini mengatakan bahwasanya orang itu memiliki pilihan di bulan puasa itu antara berpuasa Ramadan atau tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Ini kan memberi pilihan ini. Nah, kemudian hukum ini dihapus dan diganti dengan harus berpuasa. Tidak boleh tidak, harus berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa dengan mengganti fidyah. Tapi hukumnya ini, gantinya ini harus berpuasa. Ini kan berarti lebih berat. Yang awalnya itu memberikan dua alternatif, yaitu berpuasa atau tidak berpuasa, tapi dengan catatan harus memberi fidyah, diganti dengan hukum harus berpuasa. Nah, ini harus berpuasa. Nah, ini kan berarti lebih berat. Ila ta'ini shaumi, gantinya ila ta'ini shaumi, pada menentukan puasa min qaulihi, dari firman Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah. Faman maka adapun siapa syahida, maka adapun ini faman maka adapun seseorang syahida menyaksikan siapa man minkum dari antara kalian asyahra pada hilal, falyasumhu maka hendak berpuasa siapa manhu terhadap asyhar. Ini ayat yang menghapus hukum sebelumnya ya, dan ini lebih berat daripada hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya memberikan pilihan, cuman kalau ayat ini tidak memberikan pilihan, harus berpuasa. Wa makna dzalika, dan adapun pengertian itu nashut takhir. Wa makna dzalika, dan adapun pengertian itu nashut takhir, annal hukma ialah sesungguhnya apa hukum, karena ada apa al hukum qablan nasi, sebelum nasah, qablan nasi sebelum nasah, sebelum menghapus atau sebelum mencabut, sebelum ada penghapusan atau pencabutan. Huwa al-hukum at-takhiru, ialah memberi pilihan, bainas saumi, di antara puasa, bainas saumi, di antara puasa, wal fidyati, dan fidyah. Wa huwa, dan adapun at-takhir bainas saumi wal fidyah, ma adalah sesuatu yufiduhu yang berfaidahu terhadap ma, qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini memberi pilihan untuk berpuasa atau tidak berpuasa dengan catatan memberi fidyah. Kemudian hukum ini dihapus dengan ketentuan harus berpuasa. Summa nusiha, kemudian dihapus hadzal hukmu, apa hukum ini, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala Maha Luhur siapa Allah. Faman maka adapun seseorang syahida menyaksikan siapa man minkum dari antara kalian asyhara pada hilal, falyasumhu maka hendak berpuasa siapa manhu terhadap syahr. Wahiyya, dan adapun hadhil ayah tufidu ialah berfaedah apa hadhil ayah wujub shaumi, terhadap wajibnya berpuasa, inda syuhudi syahri, ketika menyaksikan hilal. Fanusikhat takhiru, maka dihapus at-takhiru apa memberi pilihan, wabakia, dan tetap ashabul a'dzari, siapa orang-orang yang memiliki uzur, maksudnya tetap harus berpuasa, tidak boleh ini tidak berpuasa lalu diganti dengan fidyah, itu maksudnya. Nah, contoh pengganti hukum yang setara, tidak lebih berat dan tidak lebih ringan. Wa misalun musawi, dan adapun contoh yang setara, ganti yang setara.
nashu istiqbali Baitil Maqdisi ialah menghapus menghadap Baitil Maqdis bistiqbalil Ka'bati dengan menghadap Ka'bah. Awalnya Nabi ketika melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis. Ini dilakukan kira-kira sekitar 17 bulan. Kemudian hukum ini dihapus dan diganti dengan hukum yang lain, yaitu menghadap Ka'bah. Nah, gantinya ini setara, tidak lebih berat, juga tidak lebih ringan. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana fi qawlihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Yaitu qad nara, sungguh melihat siapa kami taqalluba wajhika terhadap bolak-baliknya wajah kamu, terhadap bolak-baliknya wajahmu fis samai di dalam langit. Maksudnya fis samai ke atas langit maksudnya ya. Nya selalu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka maka sungguh memalingkan siapa kami kah kepadamu kiblatan pada kiblat tarboha yang ridho siapa kamu ha terhadap kiblat. Fawalli maka memalingkanlah kamu, fawalli maka memalingkanlah siapa kamu wajhaka terhadap wajahmu syatrul masjidil harami terhadap arah masjidil haram. Ini diganti. Gantinya menghadap ke Ka'bah dan ini setara dengan yang sebelumnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.